Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Kali ini kami akan mengajak teman-teman untuk umroh mandiri dan transit di Turki selama 20 jam. Apa saja aktivitas seru yang bisa diikuti di tur Istanbul ini? Jangan lupa nonton hingga habis untuk mengetahui detail serunya. Perjalanan ini kami lakukan di awal Maret tahun 2026. Kami berencana umroh mandiri dengan memesan hotel dan airline sendiri dari dan ke Mekah serta Madinah. Ketika memilih airline, kami tertarik dengan Turkish Airlines dengan tur Istanbul gratisnya. Jadi, bagi teman-teman yang baru pertama kali mendengar tur Istanbul, ini adalah program gratis dari Turkish Airlines. Penumpang Turkish Airlines dengan waktu transit 6-24 jam bisa ikut tur kota Istanbul secara gratis. Transportasi, guide, bahkan makan pagi dan siang, semuanya sudah included. Sebagai informasi, tur Istanbul sudah berjalan sejak 2012. Ada beberapa pilihan tur berbeda sepanjang hari. Semua peserta mendapat guide profesional berbahasa Inggris dan penumpang kembali ke bandara diantarkan oleh bus sebelum penerbangan berikutnya. Kami ikut tur dari pagi jam 8 hingga jam 6 sore. Karena keberangkatan pesawat kami menuju Madinah baru pukul 1 malam, kami sangat terbantu dengan adanya program Turki Istanbul ini. Jujur, di awal kami pasang ekspektasi serendah mungkin mengingat ini tur gratis. Baca review beberapa penumpang, ada yang positif dan banyak juga yang negatif, sehingga kami tidak mau terlalu berekspektasi. Takut kecewa. Tapi ternyata Masya Allah, setelah mengikuti tur Istanbul ini, kami jadi sadar bahwa program ini sangat-sangat bagus dan perlu untuk direkomendasikan buat orang lain. Perjalanan biasanya dimulai dengan sarapan khas Turki. Kami dibawa ke sebuah kafe bernama TP yang berlokasi di atas bukit dengan pemandangan indah Selat Bosporus. Di Turki, sarapan disebut kahvati yang secara harfiah berarti sebelum kopi. Fakta menariknya, ternyata sarapan Turki termasuk warisan budaya UNESCO. Sarapannya bisa terdiri dari 10-20 jenis makanan kecil seperti keju, roti, buah-buahan, selai, dan juga sayur. Teh Turki juga disajikan dalam gelas berbentuk tulip. Istanbul sendiri dikenal sebagai kota dengan ribuan kafe tradisional. Setelah sarapan, perjalanan berlanjut ke Topkapi Palace. Istana Topkapi Palace ini menjadi pusat pemerintahan Ottoman selama hampir 400 tahun. Menurut tour guide, di atas dinding pintu masuk bertuliskan doa-doa untuk keluarga sultan. Di dalam Topkapi Palace ini terdapat Sacred Relic Chamber yang menyimpan peninggalan penting dalam sejarah Islam, termasuk barang peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kota Istanbul sendiri pernah jadi ibu kota 3 kekaisaran besar, yaitu Romawi, Bizantium, dan Ottoman. Dahulu, Istanbul bernama Konstantinopel selama lebih dari 1600 tahun. Gak heran ya jika setiap sudut kota ini menyimpan banyak cerita. Kami paling menantikan kunjungan ke Museum Peninggalan Rasulullah yang berada di Istana Topkapi Palace ini. Ada beberapa benda penting yang hanya ditampilkan khusus di bulan Ramadan. Di Topkapi sendiri tersimpan ratusan bahkan lebih dari 600 relik suci yang berkaitan dengan Rasulullah, sahabat, dan para nabi lainnya. Koleksi ini dikenal sebagai Sacred
ras, amanah suci yang sangat dihormati oleh umat Islam. Relik-relik ini mulai dikumpulkan sejak tahun 1517 saat Sultan Selim I menaklukkan Mesir. Saat itu khilafah berpindah dari Abbasiyah ke Ottoman dan peninggalan Nabi ikut dibawa ke Istanbul sebagai simbol kepemimpinan umat Islam. Yang juga tidak kalah uniknya, dari halaman dan teras istana, terutama bagian luar, kita bisa melihat pertemuan beberapa perairan penting, yaitu Selat Bosporus, Golden Horn, dan Laut Marmara. 3 perairan besar ini menyimbolkan penyebaran Islam ke seluruh dunia. Islam tidak hanya menyebar ke Eropa, tapi juga ke Asia dan Afrika. Dan Ottoman mengontrol jalur penting di dunia. Lagi ngebayangin Sultan-Sultan Ottoman itu selalu melihat pemandangan ini setiap hari. Harusnya mereka diingatkan bahwa kekuasaan itu sangat luas dan tanggung jawabnya juga besar. Tempat ini bukan hanya indah, tapi juga bisa digunakan untuk merenung, mengingat kebesaran Allah. Selanjutnya kita akan mengunjungi pavilion. Pavilion adalah tempat Sultan beristirahat dan menikmati waktu di Topkapi Palace. Jadi, ini sebenarnya bukan istana utama, tapi seperti rumah kecil istimewa di dalam istana besar. Pavilion ada banyak, dan salah satunya adalah pavilion yang ingin kami kunjungi, yaitu Mechidie Pavilion. Mechidie Pavilion merupakan pavilion paling modern di Topkapi. Nah, ini dibangun untuk menjamu para tamu dari berbagai macam tempat, terutama tamu dari Eropa. Dibangun saat Ottoman mulai berubah. Ottoman mulai berinteraksi dengan intens dengan Barat. Banyak perubahan sistem pendidikan dan budaya. Ada banyak kaca dan balkon terbuka dari pavilion yang tujuannya pasti untuk menikmati pemandangan ya, memberi rasa lapang dan bebas bagi penghuninya. Medici Pavilion ini berada di titik ujung istana. Dari sini bisa melihat Selat Bosporus dan juga Laut Marmara. Nah, sekarang kita akan menuju ke museum yang paling kami nantikan, yaitu Museum Peninggalan Rasulullah SAW. Yuk ikutin terus ya perjalanannya. Topkapi sendiri menyimpan ratusan lebih dari 600 relik suci yang berkaitan dengan Rasulullah, sahabat, dan para nabi lainnya. Salah satu koleksi peninggalan nabi terbesar di dunia. Makanya gak heran banyak yang ingin berkunjung ke Topkapi Palace dan melihat peninggalan-peninggalan Rasulullah. Sebelum memasuki museum, wanita diharapkan untuk menggunakan hijab. Begitu memasuki museum, terdengar tilawah Al-Quran yang dilakukan oleh seseorang yang duduk di ujung ruangan. Dan ternyata teman-teman, sejak zaman Ottoman, tilawah Al-Quran tidak pernah berhenti dilantunkan di ruangan relik ini. Tradisi ini masih dijaga hingga sekarang. Di museum ini juga terdapat benda-benda dari Ka'bah dan Mekah, yaitu kunci Ka'bah, seperti ini kunci Ka'bah. Kemudian ada bagian dari pintu Ka'bah dan juga penutup Hajar Aswad. Suara tilawah masih terus diperdengarkan oleh orang yang duduk di ujung ruangan. Di museum ini tidak hanya peninggalan Rasulullah, tetapi ada juga peninggalan dari nabi-nabi yang lain.
Salah satunya adalah peninggalan dari Nabi Musa. Nah, ini adalah tongkat Nabi Musa. Wah, Masya Allah, tongkat yang membelah lautan ya. Sedangkan yang ini adalah inscription dari pedangnya Nabi Daud. Pedang Nabi Daud. Wow. Subhanallah. Jadi di sini tidak hanya ada peninggalan Rasulullah, tapi juga banyak peninggalan dari nabi-nabi yang lain. Dan yang ini adalah jejak kaki dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, kalau yang ini menurut ceritanya ini adalah sorban dari Nabi Yusuf. Semua dinding-dinding di sini banyak pahatan-pahatan dari tulisan Arab. Yang ini adalah bejana dari Nabi Ibrahim. Memasuki ruangan lain, di sini disuguhkan beberapa benda-benda yang juga tidak kalah pentingnya. Di antaranya yaitu adalah mushaf dari dinasti Utsman. Kemudian kalau yang ini adalah penutup dari Hajar Aswad. Ini adalah miniatur Ka'bah, dan di belakangnya sepertinya adalah miniatur masjid ya, tapi tidak terbaca tulisannya dari sini. Memasuki ruangan berikutnya, kita menemukan beberapa benda peninggalan Rasulullah, di antaranya yang menarik yaitu segel suratnya Rasulullah. Beliau biasanya menggunakan ini di bagian kelingkingnya. Jadi segel ini dipakai untuk memberi tanda bahwa surat ini memang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang ini adalah janggut dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang terlihat ya, tapi itu ada satu helai di sana. Nah, ini adalah janggutnya Abu Bakar. Masya Allah, sudah ribuan tahun tapi masih terjaga ya, masih ada fisiknya, Masya Allah. Kalau yang ini menurut tulisannya adalah perkamen surat dari Rasulullah. Ini dituliskan di atas kulit binatang ya, sepertinya ya. Nah, di atasnya sini ini adalah potongan-potongan surat yang diabadikan, surat At-Takasur. Ini surat Al-Humazah.
ada juga surat apa ya ini, surat Al-Masad. Oh, ini berarti memang surat-surat Makkiyah ya, yang diturunkan di Mekah, dan semuanya ditulis di bukan pelepah kurma ya, ini sepertinya memang kulit binatang yang diawetkan sehingga masih bisa terbaca hingga sekarang. Masya Allah. Nah, yang ini adalah jejak kaki Rasulullah. Sama ya dengan yang di depan tadi, tapi kalau yang ini lebih ke tapak kaki beliau. Kita berangsur ke ruangan lain. Di ruangan lain juga banyak ditampilkan pedang-pedang dari sahabat. Ini ada sendalnya Rasulullah, Masya Allah. Ini sendalnya Rasulullah, Masya Allah. Nah, ini ada pedangnya Ali, pedangnya Abu Bakar, pedangnya sahabat Rasulullah ya. Nah, ini adalah pedang dari Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini pemimpin perang ya waktu itu. Masya Allah, ini adalah pedang dari Khalid bin Walid. Terus kalau yang ini saya lupa membaca tulisannya sepertinya, jadi ini tidak tahu ya apa ya yang sebelah ini. Kalau yang sebelah ini lagi, oh ini janggut Abu Bakar. Iya, janggut Abu Bakar. Terus kalau yang ini masih, oh ini adalah Al-Quran, verse from Al-Quran. Pedangnya Umar, ini pedangnya Ali, ini pedangnya Utsman. Masya Allah. Uwais Al-Qarni. Yang ini cap ya, ini topi, mungkin seperti kopiah gitu ya, di zaman Ottoman dulu. Ini ada begini di zaman Ottoman. Nah, ini adalah beberapa baju yang pernah dipakai oleh Husain, cucunya Rasulullah, Hasan Husain ya. Yang hijau ini tuh salah satu yang diambil dari jubahnya Husain. Nah, ini ternyata gamisnya Fatimah, putri Rasulullah SAW. Gamisnya sederhana sekali ya. Masya Allah. Terbuat dari apa ya ini ya? Tidak dituliskan di catatannya, tapi bisa tahan bertahun-tahun. Luar biasa. Kalau ini baju ketika di kekaisaran ke Ottoman. Baju-baju pada saat zaman Ottoman. Ini juga ya, semua dari peninggalan.
Setelah keluar dari museum peninggalan Rasulullah, kami melihat-lihat souvenir di toko souvenir di sebelah museum. Ada orang-orang apa ini? Oh, ini tadi ya. Ini dia setelah keluar dari museum ya, kita menuju kembali ke titik kumpul bersama dengan rombongan dari tur Istanbul. Jalannya cukup jauh ya ternyata. Jadi kami melewati lagi taman tadi dan masuk ke dalam gerbang dari Topkapi Palace. Turnya masih berlanjut dengan berjalan kaki di seputaran kompleks Sultan Ahmed ini. Di sini masih ada masjid yang sangat ikonik di Istanbul, yaitu adalah Hagia Sophia. Nah, di sini tuh sudah terlihat ya Hagia Sophianya. Berikut gambaran di dalam masjid dari Hagia Sophia. Rencananya nanti kami akan sholat tarawih dan sholat maghrib di sini. Nah, sekarang kami diperkenalkan dengan sebuah tempat yang cukup ikonik juga di Istanbul, yaitu German Fountain. Apa itu German Fountain? German Fountain ini ternyata dari penjelasan tour leadernya, yaitu hadiah dari Jerman untuk Kekaisaran Utsmaniyah sebagai simbol persahabatan antara dua kekaisaran besar. Diresmikan tahun 1901 oleh Willem II dan Sultan Utsmaniyah saat itu. Nah, yang menarik, ciri khas dari arsitektur air mancurnya ini lucu. Jadi dia berbentuk gazebo, kemudian memiliki 8 pilar marmer hijau, dan atapnya sendiri berbentuk kubah dengan mozaik emas yang berkilau. Ini emas ya teman-teman. Jadi gaya arsiteknya itu campuran antara Eropa dan juga Islam gitu. Masya Allah. Jadi ini kata tour leader kami, di sini si German Fountain ini dibuatnya di Jerman, lalu dibongkar dan dikirim ke Istanbul untuk dirakit kembali. Dibangun untuk memperingati kunjungan Kaisar Jerman ke Istanbul dan jadi simbol hubungan politik dan persahabatan saat itu. Masya Allah, hadiahnya sesuatu yang bisa dinikmati ya oleh orang banyak sampai beribu-ribu tahun kemudian. Setelah puas main dan sholat di Mos Hagia Sophia, kami mengunjungi beberapa pasar tradisionalnya Istanbul. Nih ada buah-buahan ya, seger banget. Ada buah delima, jeruk, ada nanas. Kemudian yang gak kalah menarik, di Turki juga pasti kental dengan yang namanya jilbab Turki ya. Nah, ini juga banyak banget yang jualan jilbab Turki nih. Di akhir video nanti kami akan memberikan juga satu rekomendasi toko yang sangat murah untuk membeli oleh-oleh, baik jilbab, terus sajadah dan yang lain-lain. Jadi stay tune ya. Tur berlanjut dengan agenda makan siang. Nah, makan siangnya ini di antara beberapa restoran di sini ya yang sudah bekerja sama dengan Tur Istanbul. Berikut makanan yang disajikan. Ini ada kunafa, kemudian ada herbs gitu ya, roti. Kayaknya orang di Istanbul tuh nggak bisa makan roti. Terus ada salad, sayur-sayuran, buah-buahan, buah zaitun. Nah, alhamdulillah setelah makan siang kita diantarkan ke sebuah tempat untuk berbelanja. Nah, ini namanya ke arah Grand Bazar. Jadi Grand Bazar ini sendiri itu adalah pusat dari toko ya. Sekitar ada 4.000 toko nih katanya yang ada di sini. Dan dikunjungi oleh sekitar 250.000 sampai 400.000 orang setiap hari.
tertutup, tertua, dan terbesar di dunia. Perjalanan dari Blue Mosque atau juga Hagia Sophia menuju Grand Bazaar ini cukup jauh juga ya. Kita berjalan kaki. Dan di sini dingin banget ya teman-teman. Di suhunya bisa sampai minus 5 derajat kalau di malam hari. Untung sekali kami pakai jaket blazer seperti ini, lumayan lah untuk menghangatkan badan. Nah, ini sudah sampai di pintu gerbang Grand Bazaar. Ini tour leader kami sedang memberikan instruksi untuk berkumpul kembali di sini pukul 5 sore karena dari sini nanti kita akan naik bus lagi untuk menuju ke airport. Nah, waktu itu kami berdua berencana untuk ikut tur sampai sini saja karena kami akan bertemu dengan teman, sholat di Hagia Sophia, dan menikmati kota Istanbul di malam hari di bulan Ramadan. Kami pengen dapetin vibes-nya ya, jadi insya Allah kami juga akan meliput itu di sini. Beginilah penampakan dari beberapa toko-toko yang ada di Grand Bazaar. Awalnya kita masuk dari gerbang ini ya teman-teman, melewati metal detektor seperti ini. Kemudian ya di sini dijual banyak coklat atau Turki, itu ya kue khas Turki yang manis banget itu. Terus juga ada beberapa perhiasan, jaket, semuanya ada sepertinya ya. Nah, tapi fun facts-nya juga teman-teman, di sini itu kalau kita kelihatan seperti turis, itu harganya jadi mahal banget ya. Kami baru sadar kenapa, karena pada saat kesini kami masih pakai name tag yang dari Tur Istanbul. Pas kesini ditawarin harga-harga di sini tuh lumayan mahal. Jadi sarannya kalau teman-teman kesini jangan sampai pakai name tag apapun yang bertuliskan kalian sebagai turis. Kemudian juga kalau bisa tawar dulu. Kalau bisa setengah harga dulu karena mereka memang benar-benar ngasih harganya 2 kali lipat. Nah, di sini kami akan memberikan satu rekomendasi toko namanya Oriental Shawl Gift Shop. Itu adanya lokasinya di sekitaran Sultan Ahmed. Ini ya, satu nama dari ininya. Nah, teman-teman boleh cek langsung ke toko ini karena harganya lebih murah. Kami mendapatkan pengalaman berbelanja yang menyenangkan sekali di sini dengan anak-anak mahasiswa Indonesia yang kuliah di Turki. Kemudian juga ada pemiliknya yang bernama Fatih yang sangat ramah menawarkan kami berbuka puasa di sana. Alhamdulillah, ala kulli hal kita sudah mengakhiri tur Istanbul kita hari ini. Kita juga berpamitan kepada tour leader kita dan kita juga menikmati vibes berbuka puasa di sana. Alhamdulillah. Ini ya teman-teman sekelumit dari cerita kami hari ini di tur Istanbul, Turki. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.